Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, semangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk bersama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan. Yang bergerak. Guru yang rapi siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba lihat teman kanan dan kiri kalian. Apa ada teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kemana Uus sama Ila? Sakit, oh ya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran lagi. Nah, agar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo berdiri semua. Yo yang semangat ya. Sebelum bel masuk, siapa yang beli-beli ke kantin sekolah? Banyak ternyata. Coba Rifa, tadi beli-beli apa?
Beli permen. Beli apa? Beli permen. Beli permen. Berapa lembar uang yang kalian keluarkan? Yang masih ingat coba acungkan tangan. Yang lain tidak ingat. Coba Rifa lagi. Berapa lembar Rifa? 1 lembar. 1 lembar berapa nilainya? 1000. 1000-an. Nah, tadi Ibu lihat semuanya banyak yang beli-beli sebelum bel. Sama dengan apa yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Tujuan kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengenal jenis, Fungsi. nilai dan fungsi uang dalam kegiatan jual beli. Setelah itu kalian juga dapat mengimplementasikan praktik jual beli. Sekarang Ibu punya sesuatu. Ibu bawa sesuatu. Coba perhatikan. Ada yang tahu ini apa yang Ibu pegang? Uang kertas. Yang mana yang uang kertas? Yang ini ya? Ya, ini namanya apa? Uang kertas. Kalau ini? Koin. Kalau yang ini ada yang tahu? Nah, ketiga benda yang Ibu pegang ini semuanya adalah uang, tetapi berbeda jenis. Beda jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya uang itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mau bantu Ibu? Siapa yang mau bantu Ibu untuk mengelompokkan jenis-jenis uang yang sudah Ibu bawa? Ya, coba Naila. Maju Naila. Nah, coba di sini ada 2 jenis uang. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya dan jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Coba dulu, kira-kira yang mana? Ditarik. Ditarik lagi, tidak apa-apa, tarik yang kuat. Nah. Tarik. Terus. Tarik lagi, tekan. Nah, terima kasih Naila. Kira-kira benar tidak ya pengelompokan yang teman kalian sudah kelompokkan di depan? Kita lihat. Wah, luar biasa, sudah benar ternyata. Tetapi pasti masih ada yang belum mengerti ya. Nah, pengelompokan uang berdasarkan jenisnya itu yang pertama tadi berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya itu ada 2. Uang apa ini? Kertas. Uang kertas dan uang koin. Kalau ini tadi adalah jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Itu dibagi 2, ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu, Naila coba dilihat, uang kertas dan koin, benar. Uang kartal itu di sini uang koin dan uang kertas. Ini yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia. Semua orang punya uang kartal ini. Kalau ini adalah uang giral. Uang giral itu tidak semua orang punya. Hanya lembaga-lembaga tertentu, hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Dan uang giral ini yang mengeluarkan bukan dari Bank Indonesia, tapi bank umum. Nah, seperti yang Ibu pegang ini. Ini kertasnya ada tulisan apa? Bank apa? Bank Jatim. Bank Jatim. Jadi ini yang mengeluarkan nanti dari Bank Jatim. Oh iya, tanya apa? Uang itu enggak ada angkanya. Yang mana? Yang ini? Ya, luar biasa pertanyaannya. Uang giral ini apa tidak ada angkanya, Bu? Nah, kalau uang giral ini yang menulis yang punya kita sendiri. Misal sekolah akan mengambil uang sebanyak 50 juta. Jadi ditulis di sini 50 juta.
Siapa yang mengambil? Misal atas nama Bu Novi. Jadi Bu Novi, atas nama Bu Novi di sini, di sini. Di belakang juga ada yang mengambil siapa? Tidak boleh orang lain. Kalau sudah atas nama orang itu, berarti harus orang itu yang mengambil. Jadi angkanya ditulis sendiri, tidak sama kayak uang kartal. Kalau uang kartal tadi sudah ada nominalnya ya kan ya? Nilainya sudah ada. Ya, sudah ngerti Naila? Nah, tadi siapa yang orang tuanya memberi uang saku? Pasti dikasih semua ya. Coba dikeluarkan uang sakunya. Ibu pengen tahu. Mengapa orang tua kalian memberi kalian uang saku? Tahu tidak? Untuk apa? Untuk beli-beli. Boleh. Ada yang lain? Kira-kira buat apa orang tua kalian memberi uang saku? Untuk makan. Untuk makan. Ya. Nah, sekarang ada suatu masalah, Nana. Mengapa kita perlu uang ketika membeli barang di pasar atau di toko? Ada yang tahu mengapa kita butuh uang ya ketika membeli barang di toko atau di kantin sekolah? Apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari. Ada jawaban lain? Ada. Nah, kita akan tahu jawabannya melalui aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan sebentar lagi. Nah, Ibu punya video, anak-anak. Kalian perhatikan ya videonya. Perhatikan. Ini adalah kegiatan jual beli di mana kira-kira ini? Di pasar. Ada yang pernah pergi ke pasar seperti ini? Pernah semua ya? Kalau di sini kira-kira pasar apa? Pasar Pakom, boleh. Pasar apa lagi? Ya, perhatikan di situ aktivitas orang-orangnya. Ngapain aja itu aktivitas orang-orangnya? Kalau di pasar pasti ada apa? Ada penjual dan ada Nah, ada video kedua. Tekan lagi. Ada yang pernah ke tempat ini? Ada ya? Kedua, aku beli bodyguard keseharian aku. Yang ketiga, aku beli Hackintosh. Yang keempat, aku beli Vitapet. Kelima, aku beli kacamata. Yang keenam, aku beli stick ketat. Terakhir, aku beli televisinya karena ini jadi cemilan kesukaan aku. Habis itu, Apa perbedaan dari kedua video tadi? Yalvin, apa? Berbeda. Iya, kenapa tempatnya? Satunya di mana? Di pasar. Satunya? Di market. Ya, di marketnya itu di mana kira-kira? Yang dimaksud market itu mana? Hah? Indomama. Ya boleh, ada di Pakong ya Indomama. Indomama, Indomaret, Alfamart itu sama. Kedua video tadi itu bedanya yang satu di pasar apa? Satu pasar tradisional. Kalau satunya Indomaret itu termasuk pasar apa? Pasar modern. Nah, tadi mereka pembayarannya menggunakan apa? Uang. Nah, di sini anak-anak fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua. Fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya uang sebagai nilai tukar. Kayak tadi yang di pasar. Uang ditukarkan dengan apa? Buah, sayur, sama kayak yang di pasar modern juga. Uangnya ditukar dengan apa tadi? Jajan ya, snack gitu ya. Nah, itu fungsi sebagai nilai tukar.
Biar tidak capek, biar tidak tegang, berdiri. Kita ice breaking dulu. Buka tutup, buka tutup, sampai tangan. Buka tutup, menepuk jari. Digulung-gulung, sampai tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sampai tertawa. Nah, boleh duduk semuanya. Sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan melakukan simulasi pasar mini kelas. Nah, sekarang akan ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oh, tunggu. Diisi dulu LKPD-nya. Diisi dulu. Di dalam LKPD-nya dibuka LKPD-nya, diisi terlebih dahulu. Kalian tentukan nama tokonya apa. Jenis barang yang akan kalian jual apa, harganya apa. Harganya berapa? Ditulis. Dibuka. Di dalam sini ada uang. Ada uang dan ada spidol dan ada alat tempel untuk menempel harganya. Nih, dibuka. Sambil diisi LKPD-nya. Ditulis. Ibu menyediakan ini anak-anak. Ini digunakan untuk nama tokonya. Setelah kalian menentukan nama tokonya, ditulis yang besar, diletakkan di mejanya. Ayo, ditulis. Nama tokonya ditulis. Itu keadaannya.
Adik semel lagi. Waktunya kurang 2 menit. Waktu jual belinya 2 menit lagi. Kurang benar kurang 2. Iya. Sekitar bukan? Iya kan kurang satu nih. Ini jumlah kamu bayar berapa tadi? Tulis. Leman 2. Sosok nice. Nice. Sosok. Tas telur. Sanging ibu sambil. Sosok telur. Sanging ibu. Sosok telur nebus. Ya sebes. Ya kan. Kebersihan bu kalau tuh. Bib. Kalau kan nomor baca. 2. Iya kalau Benar penggaris berapa? ditulis. Benar Mak. Belas 4. Nah, sekarang kalian maju per kelompok. Ibu ingin tahu hasil dari pasar mini kelas kalian tadi. Maju dari kelompok 1. Nama toko, folio, pelangi, jenis barang yang terjual, bolpen, penggaris, spidol, pensil warna, dan buku. Harga barang, daftar harga, bolpen 4.000, penggaris 3.000, spidol 3.000, pensil warna 1.000, buku 3.000. Perang anggota kelompok, Naila penjual, Alvin, Aida pembeli. Ya, apakah ada nama toko yang sama di sini? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang sama nama tokonya? Tidak ada ya, pasti berbeda semua kan ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Barang yang terjual, buku, pulpen, spidol. Jumlah barang yang terjual 30, 50, 40. Jumlah uang yang diterima 120, 50, 80. Jenis uang yang diterima kertas. Oh, kertas semua. Di sini tadi yang penjual ada yang transaksinya menggunakan uang selain kertas. Kelompok 1 sama kelompok 3. Uang kertas semua ya? Ya, uang kertas itu termasuk uang apa tadi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Seleksi kelompok. Apa yang kelompokmu pelajari dari kegiatan jual beli ini? Bisa menukar barang. Ada berapa jenis uang yang kelompokmu temui dalam kegiatan jual beli? Jenis uang: 1 uang koin, 2 kertas. Apa yang menyenangkan dari kegiatan jual beli ini? Bisa mengenal jenis uang. Bagaimana perasaanmu ketika berperan sebagai penjual atau pembeli? Senang. Ya, di sini ada yang tidak senang dalam kegiatan jual beli barusan. Senang semua? Ya, yaudah tepuk tangan untuk kelompok 3. Dalam kegiatan barusan anak-anak pasar mini kelas, tadi apa saja yang kalian persiapkan? Yang kalian persiap barangnya apa lagi? Buku, ya kan barang itu buku itu barang. Apa lagi yang dipersiapkan tadi? Apa? Uang, apa lagi? Kresek, ya. Setiap kelompok nama tokonya sama apa berbeda? Berbeda, ya. Tadi kalian di dalam pasar mini kelas ini sudah melakukan apa? Jual beli. Tadi ada apa? Ada penjual dan ada pembeli. Harganya juga berbeda-beda ya. Ada yang menawar tadi? Ada ya. Boleh ditawar, tapi kira-kira kalau di toko modern bisa ditawar apa tidak?
Kalau di pasar modern? Tidak. Ya kalau yang bisa ditawar di mana biasanya? Di pasar. Di pasar. Ya, setelah ini kalian akan mengerjakan soal formatif menggunakan kuisis. Sebelumnya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah siap melakukan kegiatan ini? Kuisis? Sudah ya. Di kertas itu cara mainnya, Kak, nanti Ibu akan menampilkan pertanyaan pilihan ganda. Kalau kalian misal jawab A, berarti kalian angkat yang A. Di sini ada A, B, C, D. Kalau A berarti angkat A-nya yang ada di atas. Kalau B, B-nya yang di atas ya. Kalau C, C-nya yang di atas. Diangkat gini. Kalau D, yang D. Sudah ngerti? Siap kan ya? Siap. Yuk, dibaca pelan-pelan. Dilihat takutnya nanti kebalik. Jangan sampai ada hitam-hitam yang ketutup. Diangkat gini. Punya Rifa. Sudah. Ternyata masih ada satu yang salah. Nah, ini hasilnya. Absen 8, siapa? Ya, tepuk tangan untuk absen 8. Absen 8 di peringkat 1, semuanya benar. Absen 5. Wah, keren. Benar semua juga, absen 5. Absen 2. Ya, benar semua juga. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah bagus kalian semua. Masih semangat belajarnya? Masih mau dilanjut? Ya, biar kalian tidak capek, kita ice breaking, pacu jalur dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Ayo, berdiri semuanya. Mengerjakan soal evaluasi dan refleksi diri ya. Ini kerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok. Kerjakan. Namanya jangan lupa. Bunny hops, an egg so bright,
Ya, dikumpulkan dari kelompok 1. Sudah selesai semua temannya. Kelompok 2. Sudah. Itu. Kelompok 3. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja, Anak-anak? Apa? Menjual. Apa lagi? Membeli. Terus apa lagi? Bisa mengenal jenis uang. Mengenal jenis uang. Terus apa lagi? Kenapa? Fungsi uang. Fungsi uang. Apa lagi? Apa? Membeli barang. Boleh. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang? Senang. Ya. Selain itu, tadi saat pelajaran di depan ibu tanya, untuk apa? Mengapa kita butuh uang? Ada yang tahu mengapa kita butuh uang untuk membeli barang di toko atau di kantin? Karena kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Apalagi? Perlu karena bisa menukarkan barang. Bisa menukarkan barang. Nah, tadi uang itu fungsinya untuk apa, Nana? Beli. Untuk apa? Beli. Saat beli-beli uang digunakan untuk apa? Nah, untuk menukar. Jadi kita butuh uang saat menjual beli digunakan untuk apa? Menukar dengan apa? Uang. Uang digunakan menukar dengan barang. Tadi kita sudah belajar jenis Uang. jenis uang tadi ada apa saja? Berdasarkan apa? Berdasarkan penerbitnya uang itu uang apa saja? Kartal, terus uang giral. Fungsi uang tadi untuk apa saja fungsi uang? Beli. Menukar barang sebagai alat tukar. Sebagai apa lagi? Kalau kata ibu tadi untuk membayar pajak sepeda motor untuk apa? Alat apa? Alat bayar. Kalau kalian menabung di Pak Rudi, itu apa? Menimbun kekayaan. Nah, anak-anak di waktu libur nanti, waktu liburan hari Minggu atau tanggal merah, kalian bisa ikut orang tuanya ke mana? Ke pasar. Minta orang tuanya untuk ikut agar kalian tahu bagaimana jual beli yang sebenarnya. Siapa yang mau pulang duduk rapi? Rapi! Siapa yang mau pulang senyum manis? Manis! Siapa yang mau pulang? Mari kita lakukan. Duduk rapi senyum manis lalu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Pamekasan 1 dalam